Di kampung kecil yang terselip di pinggir hutan di salah satu kabupaten di Jawa Timur, matahari pagi baru saja menyelinap di balik pepohonan jati yang menjulang. Udara masih sejuk, membawa aroma tanah basah dan daun-daunan yang khas. Di sebuah rumah berdinding bambu dengan atap genteng tua, Joko bangun lebih awal seperti biasa. Pria berusia 35 tahun ini tak banyak bicara, tapi tangannya tak pernah diam. Pagi itu, dia sibuk memotong kayu bakar di halaman. Keringat menetes dari dahinya yang lebar. Joko adalah tipe pekerja keras yang tak suka mengeluh. Meski hidupnya pas-pasan, dia biasa jadi buruh tani di sawah tetangga atau bantu angkut barang di pasar kalau ada yang panggil. Sementara di dalam rumah, Sumi, istrinya, sudah sibuk di dapur. Bau minyak goreng dan adonan tepung tercium samar, bercampur dengan suara minyak mendesis di wajan. Sumi, perempuan 32 tahun, punya wajah biasa saja, tapi matanya tajam dan gerakannya cekatan. Dia dikenal cerdas mengatur duit, meski kadang keras kepala kalau sudah punya pendapat sendiri. Pagi ini dia siap-siap buat jualan gorengan di pinggir jalan, seperti tiap hari. "Lintang, bangun! Jangan malas, nanti telat ke sekolah!" teriaknya ke arah kamar kecil di sudut rumah. Lintang, anak perempuan mereka yang baru 8 tahun, muncul dengan rambut acak-acakan, tapi matanya berbinar. "Iya bu," jawabnya ceria, lalu buru-buru ambil seragam sambil nyanyi-nyanyi kecil. Lintang suka main di sawah belakang rumah, nyanyi sama burung, atau kejar-kejaran sama anak tetangga. Kehidupan keluarga ini sederhana, tapi hangat. Joko, Sumi, dan Lintang punya ritme sendiri yang tidak pernah goyah. Pagi itu setelah Joko selesai potong kayu, dia duduk di teras sambil ngopi, ngeliatin Sumi yang beresin dagangan. "Hati-hati di jalan, Mi, jangan ribut sama orang ya," pesan Joko pelan. Suaranya datar, tapi penuh perhatian. Sumi cuma nyengir. "Tenang mas, aku tahu caranya ngadepin orang kok." Joko cuma geleng-geleng kepala, tahu istrinya memang tak gampang dilupain kalau udah ngomong. Sumi bawa bakul berisi pisang goreng, tempe mendoan, sama tahu isi ke pinggir jalan, tak jauh dari rumah. Di sana, dia taruh meja kecil dan mulai goreng dagangan di wajan tua yang udah penuh baret. Tak lama, pembeli mulai datang. Tukang ojek, ibu-ibu yang mau ke pasar, sama anak-anak yang mampir sebelum sekolah. Sumi memang pintar bikin gorengan yang renyah, bumbunya pas, dan harganya murah. "Makasih ya Mbak Sumi, enak banget ini," kata seorang ibu sambil bayar. Sumi cuma senyum. "Sama-sama Mbak, besok mampir lagi ya." Tapi di sebelah tempat Sumi jualan, ada Mbok Yem, tetangga yang juga jual gorengan. Mbok Yem perempuan tua berusia 50-an, punya muka keriput dan mata sipit yang selalu ngeliatin orang dengan curiga. Dia pendiam, jarang ngobrol sama tetangga, tapi orang-orang tahu dia gampang simpan dendam. Dagangannya sama kayak Sumi, pisang goreng, tempe tahu, tapi entah kenapa tak pernah selari Sumi. Pagi itu Mbok Yem duduk di bangku kecil, ngeliatin Sumi yang sibuk layani pembeli. Matanya menyipit, tangannya megang sutil dengan gerakan pelan, kayak lagi nahan sesuatu. Konflik kecil mulai muncul pas seorang pembeli, Pak Minto, tukang ojek, beli gorengan dari Sumi, padahal biasanya dia ke Mbok Yem. "Wah Mbak Sumi, ini lebih enak dari biasanya," kata Pak Minto sambil ngunyah. Mbok Yem denger, mukanya langsung merah. Sumi, kok ambil bagianku ya? Ini kan dari dulu aku jualan di sini," bentak Mbok Yem tiba-tiba. Sumi kaget, tapi tak mau kalah. Loh Mbok, ini kan jalan umum, bebas dong siapa saja boleh jualan. Lagian aku gak ganggu sampean kok, jawab Sumi, nadanya tegas. Mbok Yem berdiri, tangannya gemetar. Kau berani ngomong gitu ya? Berani ngelawan aku ya? Daganganku ini sepi gara-gara kamu. Sumi cuma geleng-geleng. "Mbok, lah ya orang beliau suka-suka mereka. Aku ndak maksa siapa-siapa kok, Mbok." Pertengkaran kecil ini makin panas. Mbok Yem yang biasanya pendiam, tiba-tiba ngomong keras. "Kau curang apa ya? Pakai apa kamu biar laris? Ilmu apa yang kau pakai?" Sumi tertawa kecil. Mbok, aku cuma rajin bikin adonan. Ndak ada ilmu apa-apa. Jangan ngaco sampean, Mbak." Tapi Mbok Yem tak terima. Dia melangkah mendekat. Matanya menatap Sumi tajam. "Awas kamu, bakal nyesel kamu Sumi. Jangan kira aku diam saja." Sumi cuma angkat bahu.
ngomong apa sih Mbok? Udah jualan aja sana. Mbok Yam tak jawab lagi, cuma balik ke mejanya, duduk, dan ngeliatin Sumi dengan tatapan dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Pulang ke rumah sore itu, Sumi cerita ke Joko soal kejadian tadi. Mbok Yam sewot mas, katanya aku ambil tempatnya, ngambil bagiannya, keluh Sumi sambil beresin bakul. Joko cuma nyengir, alah udah biasa Mi, dia kan gitu orangnya, gampang ngomel. Besok ndak usah diladenin ya Mi. Sumi ngangguk, iya mas, aku ndak ambil pusing, cuma ancamannya aneh, kamu bakal nyesel, katanya. Apa maksudnya ya kok ngancam gitu? Joko taruh cangkir kopinya. Ah, cuma omong kosong Mi, jangan dipikirin. Sumi cuma senyum kecil, meski ada rasa tak enak yang mengganjal di hatinya. Malam menjelang, angin dingin mulai bertiup dari hutan di belakang kampung. Lintang udah tidur di kasurnya, ngorok pelan sambil peluk bantal. Joko dan Sumi duduk di teras, ngobrol kecil sambil dengerin suara jangkrik. Besok aku ke sawahnya Pak Karto Mi, mungkin pulangnya agak malam, kata Joko. Sumi mengangguk, hati-hati ya mas. Mereka masuk rumah, matiin lampu, dan malam pun jadi sunyi. Tapi di ujung kampung, Mbok Yam tak tidur. Dia duduk di dapur rumahnya yang gelap, nyalain lilin kecil, dan ngeluarin sesuatu dari laci. Telur bebek, kembang 7 rupa, sama segebok duit 2 juta rupiah yang diikat karet. Dengan langkah pelan, Mbok Yam keluar rumah, bawa bakul kecil. Dia jalan menuju rumah Pak Darto, dukun yang tinggal di pinggir kali. Pak Darto dikenal sakti di kampung, katanya punya ilmu dari leak Bali sama jin penunggu Gunung Kawi. Rumahnya kecil, penuh bau kemenyan, dan di depannya ada pohon beringin tua yang bikin orang takut. Mbok Yam ketuk pintu, dan Pak Darto buka dengan muka penuh keriput dan senyum miring. Mau apa Mbok datang ke sini? Tanya Pak Darto, suaranya serak. Mbok Yam taruh bakul di lantai. Aku mau sampean urus Sumi, bikin dia nyesel, rumah tangganya hancur. Pak Darto nyengir, ngeliatin duit di bakul. Alah gampang Mbok, besok malam aku mulai, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Mbok Yam mengangguk, matanya penuh dendam. Sementara itu di tempat lain dan di lain waktu, pagi itu matahari baru saja muncul di ufuk timur, menyelinap di antara pepohonan jati yang berdiri kaku di pinggir hutan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah yang sedikit lembab. Joko bangun lebih awal, seperti kebiasaannya, dan melangkah ke teras untuk ambil kayu bakar. Tapi langkahnya terhenti saat matanya menangkap sesuatu di depan pintu rumah. Di tanah yang biasanya bersih, ada belasan jarum kecil berserakan, bercampur dengan kelopak bunga kamboja yang sudah layu dan menguning. Joko mengerutkan kening, jongkok, dan memunguti satu jarum dengan jari kasarnya. Ah, anak-anak nakal kali ya, gumamnya pelan, suaranya datar seperti biasa. Dia pria pekerja keras yang tak suka ribet, dan hal-hal kecil kayak gini biasanya tak bikin dia pusing. Dia sapu jarum sama bunga itu ke samping, lalu masuk rumah lagi tanpa pikir panjang. Di dalam, Sumi sudah sibuk di dapur, bersenandung kecil sambil goreng pisang buat dagangan. Bau minyak panas tercium samar, bikin suasana rumah terasa hangat. Tapi, pas Joko masuk dan cerita soal jarum sama bunga kamboja, tangan Sumi berhenti megang sutil. Matanya yang tajam menatap Joko, penuh curiga. Jarum sama kamboja mas? Di depan pintu? Tanyanya. Nadanya tegas kayak orang yang tak mau dibantah. Joko ngangguk. Iya, mungkin cuma olah bocah iseng. Tapi Sumi tak setuju. Dia taruh sutil, melangkah ke pintu, dan ngeliatin tanah tempat Joko sapu tadi. Ini bukan mainan mas, ini tanda guna-guna, katanya. Suaranya pelan tapi serius. Joko nyengir kecil. Ah Mi, jangan lebay. Guna-gunaan, santet-santetan, mana ada yang bener? Sumi cuma geleng-geleng kepala. Tahu suaminya memang keras kepala kalau udah skeptis begitu. Lintang yang baru bangun keluar dari kamar dengan muka masih ngantuk. Rambutnya acak-acakan, tapi matanya yang bening. Seperti biasanya, penuh semangat. Pagi ini, dia kelihatan sayu. Bu, aku gak enak badan bu, keluhnya sambil pegang dahi. Sumi buru-buru nyamperin, taruh tangan di kening Lintang, dan mengerutkan kening. Panas nih mas, Lintang demam, katanya ke Joko, yang cuma ngangguk sambil nyeruput kopi. Kasih obat saja Mi, nanti juga sembuh. Gitu aja kok repot, jawab Joko, tetap cuek. Sumi tak jawab, cuma bawa Lintang ke kasur dan kasih dia air putih. Istirahat saya nduk, jangan ke sekolah dulu.
bisik Sumi lembut. Lintang angguk, lalu selonjoran sambil tarik selimut. Sore harinya, Sumi pergi jualan seperti biasa. Meski pikirannya tak tenang, di pinggir jalan dia ketemu Mbok Yem lagi. Perempuan tua itu duduk di bangkunya, ngeliatin Sumi dengan senyum kecil yang aneh. Daganganmu laris lagi ya, Mi? Tanya Mbok Yem. Nadanya datar tapi ada sesuatu yang bikin Sumi tak nyaman. Alhamdulillah, Mbak. Sampean sendiri gimana? Jawab Sumi. Coba tetap ramah. Mbok Yem cuma nyengir. Biasa aja. Tapi aku ndak iri kok. Sumi tak suka nada Mbok Yem, tapi dia tak balas apa-apa. Cuma sibuk melayani pembeli. Sepanjang sore, dia ngerasa Mbok Yem ngeliatin dia terus, kayak orang yang nyimpen rahasia. Malam menjelang, angin dingin bertiup dari hutan, membawa suara daun-daun bergoyang, bikin suasana kampung jadi sepi. Joko pulang dari sawah, badannya capek, tapi dia tetap duduk di teras buat ngopi. Sumi yang baru selesai beresin dapur, duduk di sampingnya. Mas, aku ndak enak hati. Jarum sama Kamboja tadi, terus Lintang demam. Apa ini ada hubungannya sama Mbok Yem ya? Tanya Sumi. Matanya penuh khawatir. Joko taruh cangkirnya. Wes, jangan mikir aneh-aneh. Mbok Yem itu cuma ngomong doang kemarin. Gak mungkin beneran ngapa-ngapain. Sumi tak puas sama jawaban Joko, tapi dia diam saja. Tahu suaminya tak bakal gampang percaya. Tapi malam itu, ketenangan rumah mereka mulai goyah. Sumi tidur gelisah di kasur. Badannya bergoyang-goyang kayak orang takut. Tiba-tiba dia terbangun dengan teriakan kecil. Keringat membasahi dahinya. Joko kaget, buru-buru bangun. Mi, kenapa? Sumi nafasnya cepat, tangannya gemetar. Aku mimpi buruk, Mas. Ada pocong berdiri di pojok kamar. Kayunya basah, baunya busuk banget, matanya merah menyala. Joko nyalain lampu, ngeliatin Sumi yang pucat. Mimpi doang, Mi, tenang ya, katanya, mencoba menenangkan. Sumi mengangguk, tapi matanya tak bisa bohong. Dia takut. Aku tak bisa tidur lagi, Mas, rasanya beneran, bisiknya. Joko peluk Sumi pelan. Udah, aku di sini, tidak apa-apa. Pas Joko mau matiin lampu, tiba-tiba terdengar suara lemah dari kamar Lintang. Mereka buru-buru ke sana dan lihat Lintang duduk di kasur, matanya setengah terbuka. Ayah, Ibu, ada Mbah Tua ngintip dari jendela, katanya pelan. Suaranya lemah. Joko sama Sumi saling pandang. Bulu kuduk mereka berdiri. Joko ambil kayu di pojok, buka jendela dan ngeliat keluar. Tapi tak ada apa-apa. Cuma kegelapan sama pohon pisang yang bergoyang pelan. Lintang, kamu ngigau. Tidur lagi ya, ngelindur kamu, kata Joko. Coba tenang. Tapi Lintang pegang tangan Sumi. Beneran, Bu, mukanya tak ada, cuma hitam. Suma tarik nafas dalam. Mas, ini ndak biasa, Mas. Lintang demam, terus ngomong gini. Pagi harinya Lintang masih panas, badannya lemah jalan. Sumi putusin buat ke tetangga, Mbak Sari yang dikenal pintar ngobatin anak. Mbak, Lintang demam dari kemarin. Malam tadi dia ngigau, ngelindur, bilang ada Mbah Tua ngintip di jendela, cerita Sumi. Mbak Sari cuma senyum. Mungkin cuma angin lalu, Mi. Anak kecil kan gampang ngelindur, kasih air jahe saja. Sumi tak puas, tapi dia tak mau ribut. Dia pulang, bawa jahe dari Mbak Sari. Tapi hatinya makin tak enak. Mas, aku takut ini ada apa-apa, Mas, katanya ke Joko yang lagi siap-siap ke sawah. Joko cuma tepuk pundak Sumi. Tenang, Mi, nanti aku pulang cepat. Kita lihat Lintang. Sore itu Sumi jualan lagi. Mbok Yem masih di tempatnya, tapi kali ini dia tak ngomong apa-apa. Cuma senyum kecil tiap kali pandangan mereka bertemu. Sumi ngerasa aneh, tapi dia coba tak peduli. Malamnya suasana rumah kembali lebih sepi dari biasanya. Joko duduk di teras, ngeliatin bintang sambil mikir soal omongan Sumi. Dia tetap tak percaya santet atau hal-hal gaib, tapi ada rasa tak enak yang mulai nyelinap di hatinya. Sumi di dalam duduk di samping Lintang yang tidur gelisah. Tangannya megang tasbih yang biasa dia pakai buat wirid. Tengah malam saat kampung sudah sunyi, Joko terbangun karena suara langkah kaki pelan di luar rumah. Dia ambil kayu lagi, buka pintu perlahan dan ngeliat ke halaman, tapi tak ada siapa-siapa.
Angin bertiup kencang, bawa bau tanah yang aneh, kayak bercampur sesuatu yang busuk. Joko tutup pintu, kunci rapat, dan balik ke kasur. Mungkin cuma kucing, gumamnya. Mencoba meyakinkan diri sendiri, tapi di pojok matanya dia ngerasa lihat bayangan hitam lemah di balik jendela. Meski pas dicek lagi, tak ada apa-apa. Malam itu, rumah mereka terasa lebih dingin, dan suara burung hantu di kejauhan kayak ngasih tanda yang tak bisa mereka pahami. Sore itu matahari udah condong ke barat, menyisakan cahaya kuning yang samar di sawah belakang rumah. Joko pulang dari kerja di pasar, badannya capek setelah bantu angkut karung beras. Dia buka pintu rumah dengan langkah lemah, harap bisa duduk dan nyeruput kopi seperti biasa. Tapi begitu masuk, dia ngerasa ada yang tak beres. Rumah terlalu sepi, tak ada suara Sumi yang biasanya nyanyi-nyanyi kecil atau teriak manggil Lintang. "Sumi, Lintang," panggil Joko. Suaranya datar, tapi ada nada khawatir yang terselip. Tak ada jawaban. Dia melangkah ke dapur dan apa yang dia lihat bikin jantungnya bergetar. Sumi duduk di bangku kecil di dapur. Matanya kosong kayak orang linglung. Tangannya yang biasanya lincah megang sutil, kini megang pisau dapur yang ujungnya berdarah. Di depannya, di atas meja kayu yang penuh goresan, ada ayam kampung yang kepalanya putus. Darahnya masih menetes pelan ke lantai, bikin genangan kecil yang baunya anyir. Joko mengerutkan kening, melangkah mendekat. "Mi, apa yang kau lakuin, Mi?" Sumi kaget, kayak baru sadar, dan pisau di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi keras. "Mas, aku ndak tahu, Mas," katanya. Suaranya gemetar, matanya penuh bingung. Tangannya langsung pegang kepala. Aku cuma mau masak, tiba-tiba tanganku gerak sendiri. Ayam ini aku tak sembelih apa-apa." Joko jongkok ngeliatin ayam itu lebih dekat. Bulunya masih utuh, tapi lehernya putus rapi, kayak dipotong dengan tenaga yang tak biasa. "Ini ayam kita yang di kandang?" tanya Joko. Coba cari logika. Sumi ngangguk lemah. "Iya, Mas, tadi aku lihat masih hidup. Aku gak ngerti, Mas." Joko berdiri, tarik nafas dalam, dan coba tenangin Sumi. "Mungkin kamu capek, Mi. Istirahat dulu. Aku beresin ini." Sumi tak jawab, cuma duduk diam. Matanya masih kosong. Joko ambil ayam itu, buang ke belakang rumah, dan bersihin darah di lantai dengan kain lap tua. Tapi, di dalam hatinya, ada rasa curiga yang mulai tumbuh, meski dia coba tepis. Malamnya, suasana rumah makin tak enak. Lintang yang tidur di kamar kecil tiba-tiba bangun dan nangis pelan. Sumi buru-buru ke sana, lihat anaknya duduk di kasur sambil pegang selimut. "Bu, Mbak berbaju putih datang lagi," katanya, suaranya lemah. Sumi duduk di samping Lintang, peluk anaknya erat. "Mbak apa, Nak? Kamu mimpi ya?" Lintang geleng-geleng, matanya penuh takut. "Bukan mimpi, Bu. Dia ngintip dari jendela. Dia bilang mau ajak aku main ke kuburan." Joko yang dengar dari pintu kamar melangkah masuk. "Lintang, jangan ngarang. Udah ada apa-apa di luar." Tapi Sumi menatap Joko tajam. "Mas, ini udah kelewatan. Lintang gak bohong. Dia gak biasa begini, Mas." Joko kembali cek jendela, buka perlahan dan ngeliat keluar. Angin malam bertiup pelan, membawa suara daun jati yang bergoyang, dan membawa bau bunga melati. Tapi tak ada apa-apa. Cuma ada pohon pisang yang berdiri diam di kegelapan. Lihat, gak ada siapa-siapa kok," kata Joko. Coba yakinin Sumi. Tapi Sumi tak puas. "Mas, kau ndak lihat apa yang aku lihat? Ayam tadi, sekarang Lintang ngomong gini, ini tidak wajar, Mas." Joko tarik nafas. "Mi, sudahlah. Kau sama Lintang cuma capek. Besok aku tanya tetangga, mungkin ada yang tahu." Sumi cuma diam, tapi matanya penuh ketakutan yang tak bisa dia sembunyikan. Keesokan harinya, Joko tak tahan. Dia mutusin buat ke tempat jualan bokyem di pinggir jalan. Dia yakin ada hubungan sama ancaman bokyem beberapa hari lalu. Pas sampai, bokyem lagi duduk di bangkunya, ngeliatin pembeli dengan senyum kecil yang bikin Joko tak nyaman. "Bok, sampean ngomong apa sama Sumi kemarin?" tanya Joko. Suaranya tegas, meski tetap pelan. Bokyem cengengesan. "Halah, ngomong apa kok? Aku cuma bilang dia bakal nyesel kok. Kenapa, ada apa?" Joko melangkah mendekat. "Rumahku sekarang akhir-akhir ini aneh. Sampean tahu kan? Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres sama sampean kan?" Bokyem ketawa kecil. "Halah, kok kebanyakan mikir, Jo. Aku tidak tahu apa-apa kok."
Joko ngerasa darahnya naik. Jangan main-main, Bok. Kalau keluargaku kenapa-napa, aku ndak bakal diam. Mbok Yem cuma nyengir. Halah, pulang aja kok, urus keluargamu. Pulang dari situ Joko makin gelisah. Dia coba yakinin diri sendiri, ini cuma kebetulan. Tapi kata-kata Sumi sama Lintang terus berputar di kepalanya. Hari-hari di rumah Joko kini terasa seperti bayang-bayang yang tak pernah pergi. Angin yang bertiup dari sawah membawa hawa dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang bersemayam di udara. Joko yang biasanya pulang kerja dengan tenang, kini sering melamun di teras. Matanya menatap kosong ke kegelapan. Sumi yang dulu cekatan dan penuh semangat mulai berubah, gerakannya lemah, suaranya pelan. Kayak orang yang kehilangan arah. Lintang anak mereka tak lagi ceria seperti dulu. Badannya makin lemah, matanya cekung, meski demamnya udah reda. Rumah kecil mereka yang sederhana kini penuh ketegangan, dan Joko, meski tetap keras kepala, mulai ngerasa ada yang tak beres. Malam itu Joko tidur gelisah di kasur bambu mereka. Angin di luar bertiup pelan, membawa suara daun jati yang bergoyang. Tiba-tiba dia ngerasa jatuh ke dalam mimpi aneh. Dia lari di tengah hutan gelap, kakinya berat kayak ditarik sesuatu. Di belakangnya ada makhluk gendut berbulu hitam, tangannya panjang, dan tawanya ngikik-ngikik bikin bulu kuduk berdiri. Wewe gombel, katanya orang kampung. Joko coba lari, tapi makhluk itu makin dekat. Tangannya nyaris nyentuh pundaknya. Tiba-tiba dia terbangun dengan teriakan kecil. Dadanya sesak kayak ada yang duduk di atasnya. Keringat membasahi bajunya. Nafasnya cepat, dan dia buru-buru nyalain lampu minyak di samping kasur. Sumi yang tidur di sampingnya bangun dengan muka bingung. Mas, kenapa? Tanyanya. Suaranya lemah dan datar, tak seperti biasanya yang penuh perhatian. Joko menarik nafas dalam, mencoba menenangkan diri. Aku mimpi buruk, Mi. Ada wewe gombel ngejar aku, terus dadaku sesak banget pas bangun. Sumi cuma ngangguk, matanya sayu, kayak gak peduli. Sudah kubilang kan, Mas, sampean cuman ngeyel terus. Pagi harinya Joko duduk di teras, nyeruput kopi sambil mikir soal mimpinya. Dia coba tepis, bilang ke diri sendiri itu cuma capek kerja. Tapi pas dia masuk buat ganti baju, dia nemuin sesuatu di bawah bantal Sumi. Kertas kecil yang dilipat rapi, penuh coretan aneh kayak huruf Jawa kuno, bercampur gambar lingkaran sama garis-garis. Joko pegang kertas itu, jantungnya berdegup kencang. Ini apa? Gumamnya. Dia panggil Sumi yang lagi nyapu di dapur. Mi, ini punyamu? Sumi melangkah lemah, melihat kertas di tangan Joko, tapi mukanya tak berubah. Nggak tahu, Mas, mungkin Lintang main-main kali, jawabnya, nadanya datar. Joko tak puas. Ini bukan mainan, Mi. Ini raja. Kayak orang bilang buat guna-guna. Sumi cuma angkat bau. Sampean pikir aja, Mas. Lalu balik nyapu tanpa lanjut ngomong. Udah capek bahas gaib dengan Joko. Sementara itu Joko taruh kertas di saku, mutusin buat tanya ke tetangga nanti. Tapi di dalam hatinya dia mulai curiga. Sumi tak lagi kayak dulu. Dia pendiam, matanya kosong dan sikapnya dingin, cuek. Siang itu Lintang keluar dari kamar, badannya tambah kurus, rambutnya rontok di beberapa bagian. Ayah, Mbak berbaju putih datang lagi tadi malam, katanya pelan. Tangannya megang lengan Joko. Joko jongkok. Datang gimana, Nduk? Lintang menatap Joko dengan mata takut. Dia berdiri di luar jendela, bilang ajak aku main lagi. Tiap malam dia datang terus. Joko tarik napas. Kamu yakin itu bukan mimpi, Nduk? Lintang geleng-geleng. Beneran ya, aku takut. Joko berdiri, pikirannya penuh. Dia coba kerja seperti biasa. Tapi sore itu, pas pulang, dia nemuin Sumi duduk di dapur dengan muka marah. Mas, sampai ndak barisin cucian tadi pagi ya? Bentak Sumi tiba-tiba. Nadanya keras, Joko kaget. Mi, aku kan ke sawah dari tadi. Kau nggak bilang kalau nyuruh aku beresin cucian kok? Sumi berdiri, matanya menyipit. Halah, sampean selalu beralasan, Mas. Masaan juga ndak sampean bantu kok. Apa gunanya kau di rumah? Joko tak ngerti. Kenapa Sumi ngamuk soal hal kecil kayak gini? Mi, tenang. Kita omongin baik-baik. Katanya mencoba menenangkan. Tapi Sumi malah lempar kain lap ke lantai. Aku capek, Mas. Semua aku yang kerjain. Lalu masuk kamar dan banting pintu. Joko duduk di bangku dapur. Kepalanya pening. Dia sama Sumi itu jarang bertengkar loh. Apalagi sampai segitunya. Malam sebelumnya Sumi masih biasa, meski pendiam. Tapi hari ini dia kayak orang lain, gampang marah, tak sabar dan dingin. Joko ambil kertas raja dari saku,
ngeliatin coretan aneh itu lagi. Apa ini beneran guna-guna? Gumamnya. Dia ingat cerita tetangga soal orang yang kena guna-guna. Jadi pendiam, matanya sayu, terus tiba-tiba berubah sifat. Joko mencoba tepis, tapi pikirannya tak bisa bohong. Ada yang mengatur keluarganya, dan dia tak tahu caranya menghadapinya. Pagi itu langit di atas kampung pinggir hutan Jombang tertutup awan kelabu, seolah ikut berduka dengan apa yang tersisa dari keluarga Joko. Angin pagi bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang tercampur bau anyir samar, sisa dari malam penuh darah beberapa hari lalu. Joko berdiri di depan katil sederhana tempat tubuh Sumi diletakkan. Mata Joko kosong, tangannya gemetar menahan duka yang tak kunjung reda. Sumi, istrinya, yang dulu cerdas dan penuh semangat, rajin berdagang, kini cuma tinggal kenangan. Sementara itu di kamar kecil Lintang terbaring lemah, badannya kurus seperti ranting kering, kulitnya pucat dan matanya cekung. Joko yang pernah skeptis dan keras kepala, kini tak punya apa-apa lagi selain penyesalan dan harapan tipis untuk selamatkan anaknya. Setelah pemakaman istrinya, Joko dengan pundak merosot mengangkat Lintang ke pelukannya. "Kita ke Kiai Soleh, nak," bisiknya. Suaranya serak penuh beban. Lintang tak menjawab, matanya setengah terbuka, tapi tak ada tanda dia mengerti. Badannya ringan sekali, seperti tak ada tenaga sama sekali. Joko jalan ke rumah Kiai Soleh di ujung kampung. Langkahnya pelan, kakinya terasa berat. Rumah Kiai Soleh berdiri sederhana. Dindingnya dari kayu tua, atapnya dari seng yang udah berkarat. Di depan pintu ada pohon kamboja kecil yang kelopaknya berguguran, membuat suasana makin muram. Joko ketuk pintu pelan, dan Kiai Soleh muncul. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya penuh kehangatan. "Masuk, Jok, bawa Lintang ke dalam," katanya lembut. Joko menaruh Lintang di tikar anyaman yang sudah disiapkan, lalu duduk dengan tangan menutup muka. "Pak Yai, tolong anakku. Sumi udah ndak ada. Aku ndak mau Lintang nyusul," katanya. Suaranya pecah, air matanya jatuh ke lantai. Kiai Soleh duduk di depan Lintang, ngeliatin anak itu dengan tatapan penuh perhatian. Dia taruh tangan di dahi Lintang, tutup mata, dan diam sejenak. "Ini ulah dukun sesat, Jok," katanya akhirnya membuka mata. "Jinnya ini kuat, dikasih makan darah sama dukunnya. Sumi jadi tumbal dan sekarang Lintang udah dalam bahaya." Joko menatap Kiai, dadanya sesak. "Apa yang bisa kita lakuin, Kiai? Aku ndak ngerti apa-apa soal ini," tanyanya. Nadanya penuh harap meski penuh duka. Kiai Soleh menarik nafas panjang. "Aku akan melakukan pengobatan, Jok. 2 hari aku akan usaha, pakai doa sama media-media yang dibutuhkan. Tapi ini sudah sangat dalam, Jok. Aku ndak janji bisa sembuh total ya. Sisanya tergantung Tuhan yang Maha Kuasa." Joko mengangguk cepat. "Lakukan apa saja, Kiai. Saya cuma punya Lintang sekarang." Kiai Soleh senyum tipis. "Sabar ya, Jok." Setelah dilakukan pengobatan 2 kali, Kiai Soleh membaca ayat-ayat ruqyah lebih keras. Suaranya menggema di ruangan kecil itu. Tiba-tiba Lintang goyang hebat, badannya melengkung, dan suara serak keluar dari mulutnya. "Kau tak bisa selamatkan dia." Joko kaget, mau berdiri, tapi Kiai Soleh angkat tangan. "Duduk, Jok, jangan takut." Kiai terus baca. Tangannya tekan dada Lintang, sampai akhirnya anak itu berhenti goyang dan pingsan. Joko buru-buru nyamperin. "Nak." Kiai Soleh taruh tangan di pundak Joko. "Dia sudah sadar, Jok, tapi jiwanya udah banyak diambil jinnya. Sabar ya. Ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh, tapi insya Allah tetap sembuh kok." Lintang membuka mata pelan, tapi tatapannya sekarang kosong. Matanya yang dulu penuh cahaya yang bersinar, sekarang kurang. Dia duduk lemah, tangannya jatuh ke samping. Tidak ngomong apa-apa. Joko memeluk Lintang erat, air matanya jatuh ke pundak anaknya yang kurus. "Maaf ya, Nduk. Ayah tak bisa jaga kau sama ibu," bisiknya. Suaranya penuh penyesalan. Kiai Soleh duduk di samping, ngeliatin Joko dengan mata penuh iba. "Sabar, Jok. Ini ujian. Kita sudah usaha. Tapi Lintang udah terlalu dalam kenanya. Dia akan hidup seperti kayak cangkang kosong sekarang," katanya pelan. Joko menatap Kiai. "Apa ini hukuman buat saya, Pak Yai? Dulu saya tak percaya hal-hal yang beginian, Yai." Kiai geleng-geleng. "Bukan salahmu, Jok. Ini ulah orang jahat yang pakai ilmu hitam." Sore itu Joko bawa Lintang pulang. Dia gendong anaknya dengan hati-hati.
Langkahnya lemah, matanya penuh duka. Sampai di rumah, dia taruh lintang di kasur, ngeliatin anaknya yang cuma duduk diam, tak bersuara atau tidak tertawa seperti dulu. Joko duduk di samping, tangannya megang tangan lintang yang dingin. Pikirannya penuh bayangan Sume yang mati. Aku tak bisa apa-apa, Mi, maafkan aku, gumamnya. Malamnya, Pak Minto tukang ojek mampir ke rumah Joko. Jok, bawa yang pindah kampung tadi pagi, katanya pelan. Matanya ngeliatin lintang dengan kasihan. Katanya sekarang dagangannya laris banget sekarang. Duitnya tiba-tiba banyak. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tony Efes pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.